Jangan naksir kau itu. Kenapa Oke, aku itu naksir sama kamu? aku sudah punya istri. Oke, itu perhatikan pengajaran evangelis Matius 7 ayat ke-15 disebutkan waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli. Nabi yang tidak asli ini adalah Kiamat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Oke. Nah, tanyakan yang tadi. Iya, Bang. Oh, Bang, aku mau bertanya nanti ya. Ya, nggak apa-apa. Itu Iya. siap itu ya. Apa? Ya, aku Eh, sudah aku tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Nanti kalau Abang buat itu enggak ada nanti ada yang masuk sama aku, takut aku, Bang. apa sih itu? Gak jelas. Oh, Apa? nanti siapa tahu Abang masukkan aku, jadi masuk aku ke dalam mimpi Abang, jadi takut aku. Aku udah punya istri, ngawur aja. Aku udah punya istri satu, punya anak dua. Gak nambah lagi, istriku cuma satu. Ih, Jangan, Kak Haidin telah bergabung. Welcome, Kak Jun. eh, Abang, jangan kau kira aku tuh setia satu istri. Oke, itu jangan naksir kau itu. Aku sudah punya istri. kenapa Oke, aku itu, naksir sama kamu? oke, itu dengarkan saya itu. Kamu sudah kalah. Iya. Mau satu putaran lagi atau ini sampai selesai? Apa Pak ini Messi? Oke, itu Iya. Matius 7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu dan mereka menyamar seperti domba. Pertanyaan saya itu, siapa nabi palsu yang datang kepada para murid? Jawab itu. Nabi Muhammad. Nyaur aja, Nabi Muhammad mana ada hidup yang ini nggak apa-apa itu, dengarkan. Ya aku luruskan itu ya. Jadi Iya. dicatat itu, kau punya pulpen enggak itu? Nggak usah direkam otaknya itu nanti semua Bang. Lo catat itu biar kau tidak lupa itu. Macam mana pula kau ini tuh? Dicatatlah. Tunggu Hei, Beb, ambil pulpen. iya Iya kartu. dicatat kau itu. Aku ini penginjil, sekolahnya tidak gratis. Macam mana pula kau tidak catat nanti kau lupa. Ayo, Tunggu diambil ya. pulpennya. Macam mana pula Tunggu kau sebentar. ini? Iya, Iya masih ambil, dulu aku. Tunggu ambil, ya. ambil. Iya, iya, Sabarlah. Dengan guru itu harus sabar. iya, Marah-marah-marah. iya. Iya, siap, 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 siap. Kalau guru nggak sabar itu biasanya guru swasta. Tunggu Oh ya. iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Ayo teman-teman ya, kita kalahkan dia. Dia sudah tertarik dengan pengajaranku. Aku sudah datang. Oke, itu catat Matius 7 ayat ke-15. Itu dicatat. Wah, ini namanya belajar online. Iya, belajar online ya, itu. Coba Matius. itu buka Matius 7 ayat ke-15. Saya hafal ayatnya. Kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu dan mereka menyamar seperti domba. Itu tahu nggak definisi domba itu apa itu? Domba. Hmm, Maafkan aku kalau salah ya. Domba iya. itu binatang. Aduh, aing mah diriku ya sih aing mah. Nggak maksud aku. Maksud aku domba di dalam terminologi teologi iman Kristen. Domba itu apa itu? Ya kalau domba hewan ya semua orang tahu domba itu hewan. Macam mana pula kau ini? Domba itu nggak tahu nggak ngerti aku. Ya Allah, kau Kristen tapi tidak tahu itu domba. Macam mana pula kau ini? Kristen tak tahu itu domba Oh, apa? domba itu. Bang, domba itu kan pernah aku ingat di sini lah tempat Tuhan apa? Domba. Apa ya? Oke, itu Eh, domba itu Oke. adalah, dengarkan kau itu, catat baik-baik biar kau paham. Domba itu adalah pengikut Kristus. Kok bisa domba pengikut Kristus? Bukannya Kata domba itu Yesus, binatang?
Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada bangsa Israel. Jadi domba itu adalah manifestasi dari pengikut Kristus. Catat itu. Nanti kalau tidak percaya apa yang aku katakan, nanti tanya pendeta kau. Kau suka ke gereja atau tidak itu? Hah? Sekali bang, karena Sesekali. aku ke gereja. Macam mana pula kau ini? Kristal berarti kau ini. Tahu kristal kau? Nah, salah dulu pertanyaan kau. Bukan karena kita sering pergi ke gereja jadi pengikut Kristus. Adanya orang sering gereja, tapi imannya tidak meskipun. Macam mana bahasa aku gitu? Iya, itu. Tapi perempuan. Oke, itu jangan perhatikan komen, perhatikan pengajaran evangelis terkemuka se-Indonesia. Perhatikan. Ya, ini saya mau pulang sebetulnya, tetapi karena saya mewartakan Injil dan itu sudah tertarik dengan penginjilan saya lanjutkan. Ya, itu domba itu adalah manifestasi dari kekristenan. Tahu manifestasi atau tidak? Jangan-jangan nggak ngerti manifestasi. Oke. Nah, di dalam Matius 7 ayat ke-15 disebutkan waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli, yang menyamar seperti Kristen, yang datang kepada para murid. Pertanyaan saya, siapa nabi yang tidak asli yang mendatangi para murid Yesus? Jawab. Iblis. Ya Allah, orang. Ya orangnya iblis bang. Jadi macam mana itunya aku tahu. Siapa? Ya udah, siapa orang iblis itu? Siapa yang mendatangi para murid? Siluman. Jawabannya Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kau punya Alkitab tidak itu? Oh, kisah apa? Kisah para rasul Allah bilang. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Catat itu. 31 ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat ke-1. Udah, aku tulis. Apa ayatnya? Kau ada Alkitab tidak kau? Ambil dulu Alkitab kau, dibuka biar kau baca itu. Ayo segera. Kau sudah kalah 2 kali kau. Nggak apa-apa, kau buka aja. Kau ambil saja itu Alkitab. Dibuka, dibaca kau. Tinggal di gereja Alkitab kami. Hah? Tinggal di gereja Alkitab kami. Ya Allah. Nih aku bukakan ya. Iya, bukalah bukamu. Masa kau ini nggak pernah ke gereja? Ini macam mana bang? Jadi karena tidak adanya, jadi mana aku buat? Nggak mungkin aku pergi ke gereja sana mengambil itu. Udah gila ini. Nih, itu lihat. Perhatikan ini. Nih, kau baca itu. Bisa kebaca nggak itu? Coba baca itu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, jadi nabi yang tidak asli ini adalah nabi yang mendatangi para murid. Tidak ada di dalam sejarah Alkitab ada nabi yang tidak asli yang mendatangi para murid kecuali Saulus. Tahu nggak Saulus siapa? Saulus ciptaan Tuhan. Iya, Saulus itu tahu siapa? Nama lain dari Saulus siapa? Paulus. Nah, jadi nabi palsu itu si Paulus yang mendatangi para murid. Dicatat. Iya. Nabi palsu adalah si Paulus. Dicatat. Nabi palsu adalah si Paulus. Nabi palsu adalah si Paulus. Iya, catat. Bang, mana ada bang di Alkitab si Paulus, yang ada Paulus. Jangan katakan bang. Iya. Nabi palsu adalah Paulus. Ah, gitu dong. Berarti aku pintar sedikit, bang. Ya Allah, lucu kali kau. Ya Allah.
Lucu kali kau ini. Jadi mau bertanya lah sedikit, Bang. Mau bertanya lah Oke, sedikit. Jadi si oke Paulus, boleh. Apa? jadi si Paulus itu lahirnya tanggal berapa? Hmm? Jadi si Nggak Paulus pertanyaan, itu lahirnya tanggal berapa? nggak pertanyaannya nggak penting itu macam Oh, macam mana. Jawabannya di dalam kisah para rasul. Nih aku kasih tahu nih. Jawabannya di dalam mana? Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ke-6. 1 Korintus 1 4 Korintus, ayat ke-6. apalah itu? Apalah itu bunyinya? Jangan melampaui dari apa yang tertulis. Jadi tidak ada tertulis. Aduh, apa tuh? Kok feedback Apa? sinyal? Aku kan percaya, jadi karena aku percaya, simsalabim abrakadabra sinyalnya bagus. Jangan. Oke. Oke, Itu jadi itu oke. Bang, karena ada iman dulu sedikit awit. Nah. Iya. Jadi nabi Oh, palsu itu Bang, ada sih pertanyaan Bang. apa? Nanya apa kau? Ada pertanyaanku. Apa? Tadi dibilang di situ 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Jadi kutanyalah sebenarnya sama Abang. Kenapa Abang bisa tahu itu semua? Karena saya mengikuti roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. Yohanes 16:13. Dari mana maksudnya? Coba dulu. Jadi begini, Yesus itu menjanjikan nabi yang akan datang, yang akan menyampaikan segala sesuatu. Nabi itu bernama Muhammad di dalam Yohanes 16:13. Jadi, kalau di dalam kisah para Rasul 13 ayat ke-1, Yesus mewanti-wanti nabi palsu, yaitu si Paulus. Tapi nabi yang asli namanya Muhammad. Di dalam Yohanes 16:13 dalam bahasa Ibraninya Ruaha Emet Ahmad. Begitu. Coba kau buka itu. Dicatat. Dicatat. Yohanes 16:13. Catat kau. Gospel Yohanes pasal 16:13. Ayat? Bilangkan dulu sekali lagi guru. Apa aku? Apa namanya ini lupa? Yohanes pasal 16:13. Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Sudah loh. Nih, gua tunjukkan datanya ya, biar lu paham. Lu dari Protestan apa Katolik? Ya. Ya, itu lu Protestan apa Katolik itu? Protestan. Oh, kenapa lu nggak pernah ke gereja itu? Siapa bilang aku nggak pernah ke gereja? Sering aku ke gereja, Bang. Coba lu baca itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, siapa dia itu? Biasanya, Jadi, Bang, akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Biasanya itu datang dari mimpi, Bang. Enggak, di sini diceritakan, tetapi apabila dalam bahasa Ibraninya itu Ruaha Emet Ahmad. Saya tunjukkan dalil Qur'annya ya itu ya. Di dalam agama Islam. Ada apa? Takut? Scooby-Doo Pop-Up. Kan dibilang Abang tadi segala macam. Jadi aku tanya, ada nggak Scooby-Doo Pop-Up? Apa tuh Scooby-Doo Pop-Up? Gak paham aku. Gini dong. Oh, itu. Itu namanya Scooby-Doo Pop-Up, Bang. Mana nggak ada? Oke.
Di dalam Quran dikatakan begini itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Catat itu. QS 61 ayat ke-6. Catat. Biar kau tahu Apa itu Quran. QS? Quran surat. Quran Aku kan surat. Kristen. Aku kan Oh, Kristen. ya udah. Ini aja deh. Gini. Aku masih pintar, aku sendiri bang. Ya nggak apa-apa. Nih, dibaca ayat ke-12-nya itu. Dari ayat ke-12 ya itu ya. Nih itu. Coba baca dari ayat ke-12. Ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Terus? Tetapi Lanjut, apabila berarti. ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapakah dia? Siapakah dia? Iya, siapa dia? Dalam bahasa Ibraninya, Yesus mengatakan namanya Emet kebenaran, Ahmad yang Bukannya Yamet terpuji. Kudasai, bang. Bukannya Yamet Kudasai. Bukannya Yamet Kudasai. Aku tak ngerti bahasa Batak, jangan kau ngomong aku dengan bahasa Batak. Macam mana pula kau ini? Kan ada itu Yamet Kudasi. Oh, Yamet Kudasi, Ahmed. Ahmed, Yamet Oke, Kudasi. langsung ke sini Itu, Bang. lagi. Langsung lagi. Kata Yesus, dengarkan kau itu. Ini guru yang baik, gembala yang baik, Iya. harus didengarkan kau. Macam mana pula kau ini? Masih Macam banyak mana? hal. Aku tahu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran itu. Kalau Nabi Muhammad itu sudah menjelaskan ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali ada ajarannya, ada kebenarannya. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebentar itu. Buatlah. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Nabi Muhammad. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kalau bukan Nabi Muhammad, saya tanya, siapa di situ itu? Jawab. Nabi, apa sih pertanyaannya? Nggak tahu. Yesus menjanjikan nabi asli yang bernama Ahmad Muhammad. Sekarang saya tanya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16:13? Jawab. Yamet Kudasi. Siapa? Enggak, jangan bercanda kau itu. Macam mana pula kau? Karena nggak tahu aku, Bang. Oh, Ya. Ahmad. Ya, lu catat sekarang. Yohanes 16:13 adalah Ahmad atau Muhammad. Coba dicatat biar nanti menjadi jejak digital. Dicatat Yohanes 16 ayat ke-13 adalah Yohanes 16 ayat ke-13. Wah, Bunyinya Yohanes 16:13. ya kayak gitu lah Bang mengajari. Kan kan guru, makanya aku bodoh aku Bang, makanya jangan terima orang bodoh Bang. Makanya jangan tanya. Oh, ya Yohanes 16:13. Dicatat Yohanes 16:13 adalah saya pelan-pelan ya, Gospel Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Sudah dicatat belum? Sudah loh, Denda. Adalah Nabi Muhammad. Klik. Nabi Muhammad, kalau kami Yesus Kristusnya orang Batak. Iya, kalau Yesus Kristus buat bangsa Israel. Matius 21 ayat ke-11, catat. Matius. Oh Bang, aku dulu berkata-kata Bang, gantian dulu kita. Ya. Begini Bang, aku ada ayat Alkitab.
Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Cobalah dulu abang terangkan. Apa yang maksud dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Coba dulu abang jelaskan dulu itu. Apalah itu arti dari ayat Alkitab 21 ayat 22. Cobalah dulu bang. Sebentar ya. Sebentar. Iya, sebentar ya, Matius. Oh, dah kape. Nih, coba kamu lihat. Kamu catat Matius 15 ayat ke-24. Matius 24. Matius 15 ayat 24. Itu yang ada di layar itu. Catat. Matius 15 ayat 24. Apa itu bunyinya? Coba dibaca. Enggak nampak, geser sedikit bang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sekarang saya tanya. Kamu umat Israel atau umat Indonesia? Umat Sekali Israel. lagi. Kalau menurut agama ya. Enggak, umat Israel itu di Israel. Sekarang saya tanya, kamu umat Israel atau umat Indonesia? Umat Indonesia lah aku bang. Berarti Yesus bukan untuk kamu. Nah, sekarang saya tanya, Siapa bisa? itu ayat yang kau imani, Matius. Coba nanti kamu catat, nanti cek di dalam Alkitab kau. Gak percaya macam mana pula kau ini. Tapi abang Coba bilang kau itu catat. tadi di Israel. Jadi macam mana bang ini? Ku bilang di Indonesia. Berarti Yesus enggak samamu. Semuanya samamu. Jadi apa yang ku pilih? Iya, jadi Yesus itu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ito ini umat Batak, jadi bukan untuk Ito. Yang untuk itu Nabi Muhammad. Paham? Tuh aku dulu dia ada ketul ke depan lama masih. Iyalah. Kenapa? Gini itu saya jelaskan ya. Jadi di dalam Matius 15 ayat ke-24, Yesus itu hanya untuk orang Israel. Pertanyaannya, itu orang Israel atau orang Batak? Halak Batak. Jadi kau orang Israel atau banyak kali pilihanmu bang? Aduh, ya sudah gini aja. Itu halak Batak atau halak Israel? Malah Batak lah aku. Berarti Yesus bukan buat itu. Yesus itu umat Nabi Muhammad. Sekarang itu mau masuk surga apa enggak? Bisa lah aku bilang aku mau masuk surga atau enggak? Karena aku kan belum pernah mati. Ya udah, syahadat mau itu. Asyhadu ya itu. Mau enggak? Asyhadu coba. Enggak mau aku Kristen. Tapi Yesus bukan untuk Kristen. Sekarang saya tanya, sejak kapan Yesus beragama Kristen? Kenapa itu Kristen? Sejak dia datang ke muka bumi ini sudah ada bang agama. Yesus tidak pernah kenal Kristen, tapi kenapa itu jadi Kristen saya tanya? Ya karena dari nenek moyang kami dulu. Ya berarti itu agama nenek moyang. Bukan agama nenek moyang, tapi kan abang juga kan gitu. Dari mana lah abang bisa jadi Islam? Kutanyalah dulu abang. Islam itu adalah buatan dari Allah. Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ketika Islam dihadirkan, Nabi Muhammad sudah tahu. Sekarang itu beragama Kristen. Apakah Yesus juga beragama Kristen? Halo yo, dijawab. Tuhan itu tidak ada agama. Tuhan itu semua punya agama. Tuhan itu bukan cuma agama Kristen, agama Islam. Tuhan itulah semua yang menciptakan semua agama. Jadi nggak bisa kita bilang kalau Tuhan itu agama Kristen, agama Islam. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua agama. Oke, sekarang saya tanya itu gini aja toh. Itu Tuhannya siapa? Tuhanku, Tuhan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana sekarang saya tanya, apakah Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus?
Ya kayak gitulah dari yang kami pelajari Sekarang, dari Alkitab. berarti Kristen. itu nggak pernah baca Alkitab. Coba sekarang itu catat Markus 12 ayat ke-29. Ya udah dicatat belum? Coba lihat Sudah sedikit bang. catatannya. Coba lihat catatannya. Ya, tapi abang bilang tadi ada kepercayaan sebiji sawit. Masa aku nggak percaya abangku tulis di sini? Berarti abang tidak percaya sama aku. Berarti semua dari tadi itu nol. Oke, nggak apa-apa deh. Itu sekarang You baca look itu. for me. Oh, mantap. Look at for me, sir. This is Oh for iya the ya, bagus. tuluk-tuluk. Bagus. Sekarang baca itu. Ah, Kalau itu menyembah Bapa dan Roh Kudus, ternyata Yesus menyembah Allah. Coba baca Markus 12 ayat 29. Coba dibaca. hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ternyata Tuhannya Yesus yaitu Allah. Pertanyaan saya, kenapa itu menyembah Roh Kudus sementara Yesus tidak pernah menyembah Roh Kudus? Kenapa? Ayo. Nah, Ah, ada. loh, Dah. apa? Tidak tahu lah aku. Bingung. Pokoknya Itu gitu bang, pertanyaannya capek kali gitu. aku. Yesus tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kenapa itu menyembah Roh Kudus? Yesus Tuhannya Allah. Kenapa itu Tuhannya Yesus? Nih baca itu lagi ya. Dibaca lagi biar itu dapat hikmat. Dibaca. Mak, cikgu kerisiku apa Iya, lagi? coba itu baca. Yang Hukum di yang biru, terutama Nah, baca. mana yang di atas atau yang di bawah? Aku Yang suka yang di atas, tengah bang. yang tengah, yang Oh. atas. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu baca ayat ketiga-duanya. Yang biru ayat ketiga-dua. Lalu kata enggak jelas tuh. Pak jelas Jo. Nih. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa di Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, jadi Tuhannya Yesus itu adalah satu. Karena di dalam bahasa Ibrani ada namanya Sem Hagub. Sem Hagub untuk orang yang ketiga adalah Hu. Tidak ada yang lain kecuali dia. Bukan tidak ada yang lain kecuali mereka. Tetapi di sini mengatakan tidak ada yang lain kecuali dia, yaitu Allah. Kenapa itu menyembah Yesus sementara Yesus punya Tuhan yang bernama Allah toh? Nih, satu Oh, lagi. Sekarang baca itu. Dicatat toh, udah dicatat. Laser lain di mana? Laser lain di habis bateriku. Oke, bentar lagi satu lagi itu, satu lagi. Enggak, Itu dari catat. kebacakan ini. Iya, Dari Matius kebacakan ini 4. ayat. Iya, Matius 4 ayat 10 dicatat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Waduh, sinyal dia jelek nih. Itu kemana itu? oh bang, tunggu janda. Begini ya bang. Ini laser lain ya, karena ini jaringanku sudah mati, bateriku tinggal 1%. Ya udah, Mak. Itu nanti kalau bingung DM aja nanti aku gili ya. Nanti kalau lihat lagi ya. Makasih ya itu. Mau lihat godang itu. Mau lihat godang.